Pemirsa, bus rombongan pariwisata dari SMK Lingga Kencana Kota Depok malam tadi, tepatnya pada sekitar pukul 18:45 mengalami kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Kami akan terus memberikan perkembangan informasi kepada Anda, pemirsa, di mana saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan reporter TV One yakni Haikal Fadea, langsung dari SMK Lingga Kencana Kota Depok untuk menyimak informasi dari orang tua maupun keluarga korban yang menanti di sekolah para korban. Selamat malam Haikal. Haikal, bagaimana kondisi terkini di SMK Lingga Kencana Depok? Apakah saat ini para keluarga sedang berkumpul di SMK sana? Haikal. Ya, baik Indi dan pemirsa TV One, kali ini di mana saya mengabarkan langsung di halaman sekolah di Linggar Depok, Jawa Barat ini. Diketahui saat ini juga mengalami kecelakaan bus di mana terjadi pada Ciater, Subang, Jawa Barat pada tadi sore. Namun kali ini juga masih sejumlah orang tua masih bertahan dan tidak balik ke rumahnya masing-masing untuk mengetahui keberadaan anaknya yang masih berada di lokasi. Yang kita impun juga beberapa data juga sebanyak 32 orang yang mengalami luka berat saat kejadian bus. Salah satu rombongan dari 3 bus ini mengalami kecelakaan yang terhadap dialaminya sehingga bus itu terguling. Nah, namun saat ini juga kekhawatiran orang tua masih berada di sekolahan untuk memastikan bagaimana keadaan saat ini untuk anaknya yang sudah di rumah sakit kawasan Subang. Haikal, sebenarnya berapa ini jarak dari SMK Lingga Kencana Kota Depok ini ke RSUD Subang? Karena kita tahu saat ini para korban sudah dibawa ke RSUD Subang. Dan apakah ada dari pihak orang tua maupun keluarga yang sudah menuju ke RSUD Subang, Haikal? Ya baik, ini sekali lagi juga ini kejadian masih berada di Subang, Jawa Barat. Namun kejadian ini juga diketahui sekolah yang di SMK Lingga ini berada di kawasan Depok dan sangat jauh. Dan sebelumnya juga mereka rombongan 3 bus ini juga mengadakan perpisahan terhadap beberapa temannya yang sudah lulus dari bangku sekolahnya ini untuk merayakan perpisahan di suatu wisata di kawasan Subang maupun Bandung, Jawa Barat. Haikal, kemudian dari mana ini para orang tua di SMK Lingga Kencana yang saat ini masih bertahan di sana mendapatkan informasi mengenai para korban kecelakaan ini, Haikal? Apakah ada guru yang memberikan informasi atau bagaimana? Ya, untuk saat ini tadi sudah berjumpa kepada petugas keamanan, juga tadi dirinya mengatakan dari pihak yayasan sendiri ini sudah berkoordinasi kepada pemerintah Kota Depok untuk mengevaluasi terhadap beberapa jumlah yang sudah diamankan maupun dievakuasi dari rumah sakit untuk mendapati perawatan. Namun saat ini juga masih petugas terkait juga masih berkoordinasi untuk mengamankan lokasi tersebut dan untuk mendata lebih lanjut untuk memastikan berapa total dari yang ada dari sebelumnya. Oke, jadi perkembangan dari jumlah korban masih terus diinformasikan ya oleh petugas keamanan setempat. Haikal, kalau begitu ini apakah dari pihak keluarga ada yang bisa berhasil menghubungi korban kecelakaan? Karena sebelumnya ini belum ada korban ini yang ponselnya bisa dijangkau oleh pihak keluarga. Apakah saat ini sudah ada yang berhasil menghubungi? Ya, namun saat ini juga kita masih belum bisa memastikan, namun orang tua yang pada pukul jam 11 ini sudah balik ke rumahnya masing-masing, dalam artian mereka untuk berdoa di rumahnya masing-masing untuk mendapatkan kabar terakhir maupun kabar malam hari ataupun besok pagi untuk bisa meyakinkan bahwa dari anak yang lain dari total 32 ini selamat. Juga terlihat juga masih ada sejumlah awak media masih bertahan juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana saat ini juga petugas Polres Jakarta Depok ini masih terus berkoordinasi kepada pihak Subang, Jawa Barat untuk mendapatkan lebih detailnya seperti apa di lokasi saat ini. Haikal, apakah ada perwakilan dari pihak sekolah yang bisa ditemui saat ini di SMK Lingga Kencana Kota Depok?
Untuk saat ini juga keberadaan petugas dari Yayasan SMK Lingga Kencana Depok ini juga belum nampak terlihat maupun menghadiri awak media yang sudah menunggu dari pukul jam 8 Sabtu malam tadi. Jadi pihak keluarga sudah menunggu sejak pukul 8 tadi ya, atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau dari pihak kepala sekolah sendiri, Haikal, di mana ini informasinya pihak kepala sekolah? Apakah yang bersangkutan ini ikut dalam perjalanan bus pariwisata yang mengalami kecelakaan? Tadi kita juga masih meminta informasi dari petugas pengamanan sekolah ini, juga ada beberapa guru yang turut hadir, namun itu juga guru yang merupakan dari kelas 12 yang sudah lulus untuk ikut serta menghadiri acara itu dan selama penyelenggaranya berjalan seperti itu. Baik, terima kasih atas laporannya Haikal Fadea. Kami masih akan menanyakan nanti mengenai update di SMK Lingga Kencana Kota Depok. Namun kita akan menanyakan informasi lainnya pemirsa, yakni kepada reporter Agung Prasetyo dari TKP atau tempat kejadian perkara dari kecelakaan bus pariwisata ini. Selamat malam Agung. Ya, selamat malam Pak Didi juga pemirsa, informasi terkini bagaimana kondisi terkini dari tempat Anda? Selamat malam Pak Indi juga pemirsa, informasi terbaru di lokasi kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang, dan saat ini untuk proses evakuasi bus sudah berhasil dan bus juga sudah dibawa menggunakan kendaraan derek ke Polres Subang untuk dilakukan penyelidikan, dan di mana saat ini memang di lokasi kejadian sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi, namun kami ingin mengetahui dan mengajak pemirsa untuk mewawancarai salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu sebelum dan setelah terjadi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bisa dijelaskan untuk kronologis kejadian atau yang Bapak lihat saat bus tersebut sebelum mengalami kecelakaan seperti apa? Yang saya lihat ya, sebelum mengalami kecelakaan bus tuh sempat lampunya mati tuh. Bus itu hanya menggunakan lampu hazard, dan kemudian oleng ke sebelah kiri menabrak satu unit kendaraan Verosa. Kemudian bus itu terguling ke kanan. Terus bus langsung terbalik, nyerosot, menabrak sejumlah kendaraan yang terparkir dan sepeda motor yang terparkir, dan juga sepeda motor yang dari arah berlawanannya. Berarti saat sebelum kejadian bus itu melaju dengan kencang, Bapak sendiri menyaksikan langsung, Pak? Saya menyaksikan langsung karena saya duduk di sini melihat langsung dari arah atas ada bus yang oleng gitu. Itu kira-kira untuk kecepatan bus sendiri berapa Pak? Kalau kecepatan bus sendiri kira-kira saat kencang tuh 60 km per jam kalau nggak salah. Kemudian setelah terguling tuh, wah cepet banget busnya. Terus setelah itu Pak, yang Bapak lihat? Setelah itu yang saya lihat korban yang dari sepeda motor tuh di sini nih, korban yang dari sepeda motor di sini tergeletak 3 orang. Tergeletak 3 orang. Yang satu kayaknya meninggal di tempat, yang 2 kayaknya luka berat, Pak. Seperti itu. Berarti bukan hanya melibatkan kendaraan bus wisata saja Pak dengan kecelakaan ini. Bapak lihat juga dengan ada kendaraan-kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Betul, ada kendaraan korban juga dari sepeda motor yang melaju, dan juga yang sepeda motor yang terparkir di sini, Pak. Ada 2 unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di sini, tabrak juga gitu. Memang kalau hari-hari biasa atau hari-hari seperti libur akhir pekan seperti ini, jalan ini seperti apa? Apakah ramai lalu lalang bus atau seperti apa, Pak? Ramai sih, kalau misalnya long weekend seperti ini relatif ramai. Kalau misalnya hari-hari biasa sepi sih Pak gitu. Karena ada long weekend kayaknya, jadi rame lalu lalang kendaraan tuh. Banyak destinasi wisata juga untuk di daerah Subang ini Pak? Iya, banyak destinasi wisata untuk di daerah Subang sini.
Ada Seri Atar dan juga ada di bawah Delot di Castello gitu. Dengan kontur jalan seperti ini menurun atau berkelok, apakah setiap bulan ataupun apakah ada terjadi kejadian serupa yang terjadi di wilayah Ciater ini, Pak? Kalau kecelakaan tuh tiap weekend tuh ada aja sih, cuman saya dengar tuh dari di atas atau di bawah gitu. Cuman kecelakaan sepeda motor aja sih seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya, dan itulah wawancara salah satu saksi yang memang di lokasi kejadian ini merupakan jalan yang menurun, dan memang di kiri jalan sepanjang jalan Ciater ini memang banyak warung-warung, dan salah satu saksi juga tadi melihat kejadian saat bus itu melaju cukup kencang di jalan yang menurun dan oleng sebelum terguling. Bus tersebut menabrak kendaraan minibus dan hingga terguling dan menabrak kendaraan sepeda motor yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang terparkir di depan warung. Dan untuk seluruh korban yang meninggal dunia memang saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang, yang mana sebelumnya para korban ini dilakukan dievakuasi ke Puskesmas Jalan Cagak yang merupakan puskesmas terdekat. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di lokasi kejadian, kembali ke Anda di studio. Ada Indi. Baik Agung, jadi kendaraan bus yang terlibat kecelakaan maupun puing dari kendaraan yang ringsek akibat kecelakaan ini sudah berhasil dievakuasi. Terima kasih atas laporannya Agung Prasetyo dari lokasi kejadian. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Breaking News TV One akan segera kembali untuk Anda.